Tahu gak, dana pensiun untuk atlet nasional sedang diproses, guys. Loh, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Jadi gini ceritanya. Pahlawan bangsa sering kita dengar saat upacara 10 November. Tapi bagaimana jika pahlawan itu ternyata berkeringat di lapangan, mengharumkan nama Indonesia, lalu saat selesai bertugas malah seperti pensiun tanpa jaminan? Itulah situasi yang digambarkan Menpora Erick Thohir ketika menyatakan pemerintah sedang menggodok dana pensiun atlet berprestasi. Sebuah pernyataan besar, tapi juga menimbulkan lebih banyak tanya daripada jawaban. Mari kita telusuri, kenapa hal ini muncul sekarang, apa tantangannya, dan apakah ini benar-benar solusi untuk atlet kita. Pertama, karena momentum Hari Pahlawan. Dalam wawancara, Menpora menyebut bahwa atlet yang mengibarkan merah putih adalah pahlawan masa kini. Ini artinya, pujian itu sudah ada, tetapi tindakan nyata masih belum. Kedua, karena keluhan lama. Banyak atlet Indonesia yang setelah masa aktifnya kehilangan dukungan. Medali sudah di dada, tetapi kesejahteraan setelah karir kurang jelas. Menpora tepat menyebut, ketika para atlet sedang meraih medali, mereka disanjung-sanjung, namun tidak ada jaminan terhadap kesejahteraan mereka setelah pensiun. Ketiga, karena benchmarking ke negara lain. Menpora menunjuk bahwa negara seperti India atau lainnya sudah punya skema dana pensiun atlet. Jika mereka bisa, kenapa Indonesia belum? Kesimpulannya, kondisi ini bukan karena tiba-tiba, melainkan sudah lama menunggu solusi. Tapi sekarang ada komitmen publik. Komitmen itu penting, tetapi kata menggodok artinya masih di meja diskusi. Menpora secara terbuka menjelaskan hambatan teknisnya. Atlet tidak punya pendapatan tetap bulanan seperti pegawai negeri atau swasta yang otomatis memiliki hitungan pensiun berdasarkan lama kerja. Beberapa hambatan yang bisa kita jabarkan. A. Variasi karir atlet. Ada yang aktif 5 tahun, ada yang 20 tahun. Penghitungan pensiun jadi sangat rumit. B. Pendapatan tidak stabil. Bonus, kontrak klub, endorsement tidak seperti gaji tetap bulanan. C. Sumber dana. Siapa yang akan menyokong? Pemerintah, swasta, federasi? Jika hanya bergantung APBN, bisa berat. D. Basis hukum dan regulasi. Perlu payung hukum yang jelas agar dana bisa dibayarkan secara berkelanjutan. E. Pengawasan dan akuntabilitas. Dana pensiun untuk atlet harus bisa diaudit dan tidak menjadi janji manis belaka. Dalam olahraga, kita sering mendengar hero di lapangan terlupakan di belakang panggung. Dan masalahnya, sistemnya belum siap mengakomodasi pahlawan yang sudah pensiun. Sebagai jurnalis bola yang juga bukan pakar keuangan, saya melihat dua kemungkinan. Jika Kemenpora plus DPR plus stakeholder olahraga mampu merumuskan formula yang realistis, misalnya kategori atlet, minimal medali, masa aktif, kontribusi nasional, maka ini bisa jadi terobosan besar. Atlet merasa dihargai dan citra olahraga Indonesia meningkat. Jika formulanya terlalu rumit atau sumber dana belum jelas, maka pengumuman ini bisa jadi seperti slogan ulang tahun. Saat interval berikutnya, kita akan dengar tahun depan kita mulai, dan seterusnya. Menpora sendiri menggunakan kata mungkin di tahun ke depan kalau sudah ada formulanya bisa kami dorong. Frasa mungkin dan jika menunjukkan masih banyak variabel. Bayangkan dua orang. A adalah pegawai negeri, B adalah atlet berprestasi. A, gaji reguler tiap bulan. B, kadang juara, kadang cedera, kadang kontrak pendek. Lalu tiba saatnya pensiun. A punya dana pensiun sudah dihitung. B mungkin hanya punya medali, foto kenangan, dan kontrak sponsor yang sudah habis. Sekarang, pemerintah berkata, kita akan buat dana pensiun buat B juga. Tapi tantangannya, hitungannya gak semudah A. Gurauan saya, mungkin kita butuh tingkat hero untuk atlet. Level bronze, medali SEA Games. Level silver, medali Asian Games. Level gold, medali Olimpiade. Semakin tinggi level, semakin besar pensiun. Tapi kalau terlalu langka, ya bingung juga. Jika skema dipakai secara benar, beberapa dampak bisa muncul.
atlet merasa lebih aman, bisa fokus bertanding tanpa takut setelah selesai saya apa nih. Prestasi olahraga makin terpacu. Kalau jaminan ada, motivasi bertanding bisa naik. Reputasi Indonesia meningkat, negara yang memperlakukan atletnya sebagai pahlawan sejati, bukan sekedar slogan. Industri olahraga makin serius. Sponsor, klub, federasi bisa melihat bahwa olahraga adalah karir yang bisa dihitung masa depannya. Namun, ada catatan kritis. Bila kategori dan kriteria terlalu eksklusif, banyak atlet akan merasa tidak termasuk. Bila sumber dana terbatas, bisa jadi hanya simbol dan bukan realitas. Bila regulasi tidak jelas atau transparansi hilang, potensi korupsi atau kewajiban yang terbengkalai. Jangan sampai pejabat olahraga hanya foto bersama atlet pahlawan tanpa aksi nyata. Berikut beberapa langkah yang direkomendasikan untuk menjadikan skema ini bukan cuma wacana. 1. Tentukan kategori dan kriteria, contoh atlet medali SEA, ASEAN, Olimpiade, minimal masa aktif X tahun, punya kontribusi nasional. 2. Hitung skema pensiun, simulasi, berapapun dana pensiun per bulan, berapa lama dibayarkan. 3. Bentuk dana khusus atau badan pengelola, mirip BPJS keolahragaan, transparan dan terpisah dari anggaran biasa. 4. Libatkan klub, federasi, pemerintah daerah, karena atlet berorientasi klub juga. 5. Sosialisasi besar-besaran, agar atlet tahu bahwa sistem ini bukan mitos. 6. Evaluasi berkala dan penyesuaian inflasi, dana pensiun jangan stagnan. 7. Pastikan pengawasan dan audit, agar terlaksana dengan baik. Menpora menyebut beberapa negara sudah punya skema ini. Contoh bisa diambil, negara X punya dana pensiun untuk atlet yang meraih medali Olimpiade, negara Y memasukkan kewajiban kontribusi dari federasi ke dana pensiun. Indonesia bisa belajar, bukan berarti meniru persis, tapi adaptasi sesuai konteks lokal. Olahraga bukan hanya soal menang atau kalah di lapangan, ia soal identitas bangsa, kesehatan masyarakat, dan cita-cita generasi muda. Jika atlet berprestasi setelah selesai karirnya hidup dalam ketidakpastian, apa pesan yang kita kirim? Juara boleh, tapi setelah itu kami lupa. Dengan skema ini, pesan yang kita kirim bisa berubah jadi juara dibela, juara dirawat. Dalam konteks sepak bola misalnya, pemain timnas yang memberikan kami kebanggaan, jangan setelah selesai masa di lapangan langsung ke apa kerja setelahnya. Dengan dana pensiun, mereka punya jaminan. Rencana dana pensiun atlet yang dilontarkan Menpora bukan sekadar harum di atas podium. Ini bisa jadi langkah nyata untuk menjaga harga diri atlet Indonesia. Tetapi untuk menjadi nyata, diperlukan lebih dari pengumuman, dibutuhkan formula, sumber dana, regulasi, dan kepastian eksekusi. Kita butuh minggu demi minggu, bukan hanya berita, tapi progres. Apa sudah dibahas di DPR? Apakah draft sudah disiapkan? Siapa yang akan membayar? Apa persyaratannya? Analisa saya, jika pemerintah serius, ini bisa jadi legasi besar untuk olahraga Indonesia. Jika tidak, maka hanya jadi janji hari pahlawan yang cepat terlupakan. Dan sebagai jurnalis bola yang tetap optimis namun realistis, kita akan menunggu saat atlet yang sehari-harinya kita beri sorak-sorai setelah menang, nanti bisa bilang, sekarang saya tenang setelah pensiun. Ya, jaminan itu bukan cuma mimpi, tapi bisa jadi nyata. Selamat untuk para atlet, semoga pahlawan olahraga itu suatu saat tidak cuma slogan, tapi kesejahteraan yang nyata.